Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa huwallahu alladzi la ilaha illa huwa walul hamdu fil ula wal akhirah walul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan-bosannya, tidak pernah putus-putusnya melimpahkan kepada kita nikmat, yaitu nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, yang dengan dua nikmat ini banyak manusia yang terlenahkan. Banyak manusia melupakan dua nikmat itu. Oleh karena itu, mari dengan dua nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, mari kita daya gunakan sebaik-baiknya dengan jalan mengisi waktu-waktu kita di sisa umur kita yang ada ini dengan amal-amal kebajikan, dengan amal-amal sholih yang memberikan manfaat bagi diri kita dan orang lain dan keluarga kita, sebagai bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya itu akan tercatat di dalam catatan amal kita, yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan membuka catatan-catatan amal perbuatan kita, baik yang buruk maupun yang baik. Tidak sedikit pun catatan itu tetap akan diperlihatkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada petang hari ini saya mencoba untuk mengkaji dalam makalah yang saya buat, yaitu bab tentang sutra. Bab tentang sutra, tentu saja bab tentang sutra atau penutup atau tabir ini dalam perspektif manhaj tarjih Muhammadiyah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sutra itu memiliki makna tabir atau penutup, pembatas dalam melaksanakan sholat. Ada yang kita kenal dengan sutra. Nah, sebagai dasar hukum pertama tentang perintah di dalam melaksanakan apa yang menjadi contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu saya nukilkan dalam Quran surah An-Nisa surah 4 ayat 66. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum awikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairal lahum wa asyadda tathbita. Ya. Yang artinya ma'asyiral muslimin, walau anna katabna, dan seandainya sungguh kami katabna tetapkan atau perintahkan alaihim atas mereka aniqtulu bunuhlah diri anfusakum kalian, bunuhlah diri kalian, awikhruju atau keluarlah kalian min diyarikum dari kampung halamanmu, ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Ya. Ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil, sebagian atau sedikit di antara mereka. Walau annahum, dan sekiranya dan seandainya sesungguhnya mereka fa'alu melakukan, melaksanakan ya, ma yu'adzuna bihi, apa yang telah diperintahkan, lakana khairan, sungguh adalah baik, lahum, bagi mereka, ya, wa asyadda tathbitan, dan lebih memperkokoh, lebih menguatkan keimanan mereka. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran surah An-Nisa ayat 66 ini memiliki makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk melaksanakan perintah-perintah ya, yang berat bagi jiwa ya, yang mereka sendiri ya, tidak bisa melakukan perintah itu ya. Maka di dalam surah An-Nisa ayat 66 ini memiliki konsekuensi yang sangat berat ya, jadi ketika syariat Islam itu belum diturunkan ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau syariat itu masih berupa syariat yang diturunkan kepada umat-umat terdahulu, itu mereka-mereka yang tidak bisa melaksanakan perintah Allah, yang melakukan perbuatan maksiat di jalan Allah, perbuatan dosa, kemaksiatan dan kesyirikan, maka bentuk pertaubatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu syariat dulu ketika diturunkan pada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka syariat mereka supaya pertaubatan mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diperintahkan untuk membunuh diri mereka sendiri. Ya. Jadi ayat ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan syariat Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam mendapat perintah oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kaumnya pada waktu itu ya, maka kaumnya waktu itu dititipkan atau dijaga oleh saudaranya Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Beberapa saat kemudian ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam meninggalkan kaumnya, mereka kemudian berubah keyakinannya dari menyembah kepada Allah kemudian menyembah kepada patung berupa sapi
Samiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika datangnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam melihat kaumnya itu sudah berubah dari menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian menyembah kepada sapi yaitu Samiri itu, maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam didatangi oleh salah satu kaumnya. Mereka menyatakan diri menyesal atas tindakan perbuatannya yaitu menyembah patung. Kalau begitu bagaimana wahai Musa? Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, faqtulu, maka bunuhlah ya anfusakum, diri mereka sendiri. Jadi pada saat ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menurunkan mendung begitu lebatnya, begitu gelapnya, dengan harapan bahwa orang yang melakukan bunuh diri atau istilahnya orang ada negara yang sampai hari ini melakukan kultur itu ritual bunuh diri, kalau salah itu harakiri ya. Maka Allah taala menurunkan mendung yang begitu gelap agar orang yang membunuh perbuatan syiriknya itu, orang yang melakukan syirik itu, orang yang membunuh itu sampai tidak sampai hati. Maka didatangkanlah mendung yang begitu gelap. Ya. Tentu saja ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bukan menjalankan syariat umat terdahulu. Ya. Betapa ngerinya kalau kemudian syariat itu diberlakukan pada umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tentu kita tidak akan mampu, ya. Jadi mereka syarat supaya pertobatan mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syaratnya yaitu dengan jalan saling membunuh, ya. Jadi orang yang melakukan perbuatan syirik itu, perbuatan kemaksiatan itu, ya, maka syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan jalan mengeksekusi satu dengan yang lainnya. Nah, ini saya sampaikan begini, ayat ini sebagai bentuk bahwasanya perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak harus dipahami wajib. Ya, kalau wajib pasti akan memberatkan diri kita. Ya, maka ada beberapa hukum kemudian jatuh hukum wajib, ada jatuh hukum sunnah dan sebagainya itu dalam rangka untuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjalankan syariat Islam itu diberikan Allah Taala berupa kemudahan-kemudahan. Innallaha yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu menghendaki bagi kalian itu kemudahan dan tidak menghendaki bagi kalian itu kesukaran. Ya. Dan ini ada kaitannya dengan masalah sutroh. Bagaimana perspektif tarjih Muhammadiyah di dalam memahami perintah hukum sutroh atau tabir, ya. Tentu dari ini jelas bahwasanya tarjih Muhammadiyah memandang sutroh itu hukumnya sunnah, ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya ambil di dalam kitab terjemah tafsir Al-Qur'an jilid 2 halaman 110, penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i, ia berkata ketika turun ayat walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum, dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka bunuhlah dirimu, maka ada orang yang berkata seandainya kami diperintah niscaya kami akan lakukan segala sesuatu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan afiah kepada kami. Maka berita itu pun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ummati larijalan al-imanu asbatan fi qulubihim
minal jibalir rawasi. Artinya sesungguhnya di antara umatku ada orang yang keimanan di dalam hati mereka itu lebih kuat daripada gunung yang kokoh. Jadi kalau ada sebuah di dalam mensikapi perintah Nabi SAW atau perintah syariat Islam itu dengan setulus hati mereka mengatakan kami akan jalankan, maka kata Nabi SAW orang itu memiliki keimanan yang kokoh ya di dalam hatinya. Namun para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam penjelasan tafsir Al-Qur'an Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa untuk itu Allah taala memerintahkan kepada kita semua yaitu dengan menjalankan apa yang Allah taala perintahkan dan larang kepada kita, itu niscaya itu adalah lebih baik dan bahkan lebih menguatkan keimanan kita kepada Allah taala. Artinya begini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau syariat terdahulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada masa Nabi Musa alaihissalatu wassalam, begitu beratnya syariat itu yang dilakukan oleh umat Nabi Musa. Dalam hal syarat diterimanya taubat sebagaimana yang tadi saya sampaikan ya. Untuk diterimanya sebuah taubat itu Allah taala mensyaratkan untuk mereka membunuh diri mereka sendiri. Tetapi syariat Islam datang menyempurnakan. Cukup seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan jalan apa? Ya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya dari apa yang Allah taala larang kepada kita. Cukup seperti itu. Ya. Dengan memperbanyak istighfar, tidak mengulangi perbuatannya, ya. Dengan memperbanyak sedekah. Itu adalah jalan-jalan yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Diterimanya sebuah taubat dan diterimanya sebuah amal solih yang dilakukan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi simple. Sederhana cara taubat yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bisa dibuka di dalam kitab terjemah tafsir Al-Quran Ibnu Katsir jilid 2 halaman 349, penulisnya Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syekh. Ya. Dahulu pada masa syariat Nabi Musa alaihissalam, ya ini sudah saya sampaikan di awal. Tinggal aja dilihat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 51 sampai 53. Ya, ini penjelasan di awal tadi sudah sampaikan bahwa sebagai bentuk taubat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa kesyirikan itu dengan jalan yaitu yang tidak melakukan perbuatan syirik, diperintahkan untuk menghukum pelaku syirik yaitu menyembah anak sapi dengan jalan mengeksekusi atau saling mengeksekusi. Jadi mungkin digambarkan itu seperti saling dep-depan begitu ya. Pelaku syirik dengan pelaku syirik berhadapan-hadapan begitu. Karena tidak tega untuk membunuh antara satu dengan yang lain, membunuh, maka Allah taala datangkan berupa mendung gelap. Yang antara satu dengan yang lainnya tidak bisa melihat wajah. Sehingga terlaksananya eksekusi itu dengan mudah. Bers itu dakwis. Itu syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan kita tidak, alhamdulillah tidak sebagaimana syariat umat-umat terdahulu. Mudah. Ya. Kalau ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan ya, kita melaksanakan perintah Allah dengan semampu kita, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan jalan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, contohkan ya mungkin dengan banyak memperbanyak istighfar, setelah itu tidak mengulangi perbuatan apa yang menjadikan Allah Ta'ala murka, sudah itu cukup diampuninya dosa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga di dalam Quran surah Al-Baqarah
ayat 54 sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ini menjelaskan, menguatkan surah An-Nisa ayat 66 di atas tadi, dikuatkan oleh surah Al-Baqarah ayat 54 yang artinya, dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sungguh kalian telah menganiaya diri sendiri karena kalian telah menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Tobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kalian dan bunuhlah diri kalian. Hal itu adalah lebih baik bagi kalian pada sisi Tuhan yang menciptakan kalian, lalu Allah akan menerima tobat kalian. Sungguh dialah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Coba bayangkan ini ya, di negara mungkin Jepang kalau nggak salah ya. Mungkin Jepang itu terinspirasi dengan kisah-kisah umat-umat terdahulu, sehingga kalau melakukan sebuah tindakan yang dia melakukan sebuah tindakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kemudian bunuh diri. Nah, ini di pandangan perspektif hukum Islam, pelaku bunuh diri ini termasuk perbuatan dosa besar. Makanya kemudian ditutup oleh syariat Islam dengan datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa syariat, maka cukup bertobat itu dengan sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Nabi ya, dengan menjalankan perintah Allah ya, menjauhi larangannya, istighfar, kemudian tidak mengulangi perbuatan tersebut, sudah cukup. Tapi kalau zaman dahulu enggak ya. Zaman dahulu untuk diterimanya tobat ya dengan jalan seperti tadi, dan ini perbuatan kalau ini dilakukan pada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk perbuatan dosa besar ya, karena sudah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala jalan-jalan syariat yang tidak sebagaimana dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan sudah tidak berlaku syariat yang sebagaimana di dalam kisah Nabi Musa ini, tidak berlaku lagi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian juga surah Al-Baqarah ayat 213 ya, kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhum al bayyinatu baghyan bainahum fadallahu alladziina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi idzni wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Ini bisa dibaca di dalam surah Al-Baqarah ayat 213 yang artinya manusia itu adalah umat yang satu ya, jadi manusia ini adalah umat yang satu ya, terjadinya perpecahan skalanya itu berbagai macam ya, pemahaman pemikiran itu ya, setelah terjadinya timbulnya perselisihan ya, may ya'is minkum mim ba'di ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sesudahku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan menjumpai banyak perselisihan pendapat ya. Hari ini banyak perselisihan pendapat ya. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan ya. Hanya sekarang ini kita kalau mengikuti runtutan ya peristiwa-peristiwa yang membuat kita ya mengelus dada ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para nabi dan rasulnya itu di tengah-tengah umat manusia, yaitu untuk menghakimi apa yang menjadi diperselisihkan oleh umat manusia. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada
mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Ya, ini terjadi. Ya, kita beriman kepada para nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Ya, Nabi Musa alaihissalatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kitab Taurat. Kita yakin kepada, beriman kepada Taurat, tapi Taurat yang sebagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam mendapatkan wahyu tersebut dari Allah, tidak sebagaimana yang hari ini. Taurat yang hari ini ya, diubah-ubah oleh para rohib-rohib mereka, para pendeta-pendeta mereka. Demikian juga kita beriman kepada Nabi Isa yang Allah Ta'ala turunkan berupa Injil. Kita beriman, tetapi tidak dengan Injil yang hari ini ya, di mana terjadi banyak perubahan-perubahan di dalamnya ya. Ya, banyak yang kemudian disimpangkan. Syariat tentang khitan di dalam Injil disyariatkan umat-umat Nabi Isa alaihissalatu wassalam untuk melakukan khitan, tapi kemudian tidak dilaksanakan. Bahkan juga ya menyimpangkan yang seperti babi haram, tapi mereka tidak menjalankan. Ya, oleh karena itu Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umat manusia ini dalam rangka untuk mengadili apa yang diperselisihkan umat-umat terdahulu, yaitu dengan dibekali berupa wahyu Al-Quran untuk menyempurnakan seluruh ajaran-ajaran umat-umat terdahulu, disempurnakan dalam bentuk Al-Quran. Dan itulah kemudian kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Taurat Nabi Musa alaihissalam yang asli, dan beriman kepada Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa, dan Injil itu Injil yang asli yang kita imani. Nah, itu adalah konsekuensi dari sikap kaum muslimin sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalil penggunaan sutra. Ya. Jadi kesimpulan dari apa yang tadi disampaikan itu bahwa mensikapi ya apa yang menjadi perintah larangan Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadisnya. Ya. Hadis itu menjelaskan Al-Qur'an. Nah, di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan tentang penggunaan sutra. Ya. Penggunaan sutra itu hanya dijelaskan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran itu isinya mujmal, isinya itu masih umum, global. Lah untuk mengetahui maksud yang terkandung di dalam Al-Quran itu, maka didatangkanlah hadis untuk menjelaskan apa makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Contoh seperti perintah Allah Ta'ala berupa perintah sholat. Banyak kita jumpai di dalam Al-Quran, ada kalimat aqimis sholat, kerjakanlah sholat. Ya. Tidak akan kita jumpai di dalam Al-Quran itu hayat sholat, mulai dari awal niat, takbiratul ihram, kemudian bersendekap, kemudian ruku, kemudian iktidal, kemudian at-tahiyat awal dan sebagainya. Itu tentu tidak akan kita jumpai penjelasan sholat sebagaimana di dalam hadis tersebut. Adanya di dalam hadis menjelaskan tentang bagaimana cara sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tentang penggunaan sutra. Ini tidak akan kita jumpai di dalam Al-Quran. Yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam hadis nomor 509. Apa perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? An Abi Sa'idin qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi
fa arada ahadun ayajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaiton. Ya. Artinya dari Abu Sa'id radhiyallahu an berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, idza shalla ahadukum, jika apabila salah seorang dari kalian itu sholat, ila syai'in, menghadap sesuatu, ya, yasturuhu, ya, yang dijadikan sutroh, ya, darinya minan nas, dari manusia itu, fa arada ahadun, maka ya orang tersebut ya ayaktaza baina yadayhi, ya. Kemudian orang tersebut melewati ya di antara sutroh itu, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah dia mencegah. Fa in aba, maka jika ia enggan, fal yuqatilhu, maka perangilah. Fa innama huwa syaitonun, karena sesungguhnya dia itu yang melewati orang atau melewati di depan orang sholat itu, yang dicegah kemudian tidak mau, maka Nabi SAW memberikan predikat orang itu adalah setan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat fal yuqatilhu itu jangan kemudian disikapi ya sebagaimana penyikapan yang sesuai dengan kalimat ini. Perangi dalam pengertian dibunuh, bukan ya. Tapi yang jelas ini adalah memiliki makna adalah dicegah ya. Dicegah, bukan dibunuh ya. Kalau secara arti bahasa ini menunjukkan arti apa? Bunuh. Tapi ini bukan memiliki arti bunuh, tapi adalah dicegah. Bagaimana cara mencegahnya? Nanti di dalam riwayat yang lain itu adalah dengan jalan apa? Menghadang dengan tangan. Ya, menghadang dengan tangan. Ya. Ya, pernah terjadi ketika di mana Masjid Nabawi itu waktu menunggu sholat subuh, sholat sunnah fajar itu ada kejadian pagi-pagi itu ada orang bertengkar. Ya, ada orang lewat. Waktu itu ada orang sholat, terus dilewati, tidak tahu orang warga negara India atau orang mana itu, sama-sama ya, kalau wajahnya wajah-wajah Timur Tengah ya. Itu tiba-tiba posisi orang yang dilewati sedang sholat itu dalam keadaan at-tahiyat terakhir, sholat sunnah fajar. Dicegah tidak bisa, mungkin gergeten ya, orang yang dicegah itu nggak bisa, terus ditolak gini ya. Itu langsung tangannya orang yang sholat ini yang dilewati itu langsung dipegang dua kakinya orang yang melewati itu, gak bisa melaku. Akhirnya itu mungkin dilepaskan dengan cara maksa gitu, lewat begitu habis salam tengkar. Ya tengkar-tengkari lah tak rungok-rungok kok niku lihya tapi koyo ngono ya. Koyoke ngilokno. Kok niku wong ngerti tapi kok caramu kok ngono lek mencegah. Rame. Subuh-subuh kebekeran. Maka mencegahnya itu tentu dengan cegah yang tidak sebagaimana yang saya tadi ceritakan. Ya. Dicekel misalnya bajunya cowokal ini terus tawarik, bukan begitu. Ya. Cukup dengan mencegah. Ya. Loh Ustaz, kalau kemudian dia nggak mau, kemudian dia ya sudah, urusannya adalah dia kepada Allah. Ya. Tidak sampai kemudian orang yang ketika kita cegah kemudian nggak mau, ya, kemudian kita kejar, kemudian kita tangkap, bukan begitu. Ya sudah, kalau tidak mau ya sudah. Ya. Ini harus lebih arif ya. Ya, kita harus lebih bijak di dalam hal memperlakukan hukum ya. Tidak boleh kemudian timbul persoalan yang kemudian dari hal yang kita sikapi. Ya, tidak sedikit banyak orang yang seperti itu ya. Ada juga orang ketika sujud, waktu saya
nunggu teman di stasiun kereta api itu ada masjid, waktu menunggu teman datang itu sholat maghrib, habis sholat maghrib sholat sunnah, ternyata karena terlalu mepet ya, sudah terlalu penuh, ada orang lewat nggak bisa, orang yang sujud itu kemudian orang yang melewati itu nggak bisa dengan jalan apa? Diloncati. Ini nggak benar. Ya kita dalam hal begini ini lebih arif ya, lebih irfani. Dalam bahasa perspektif Muhammadiyah lebih irfani, lebih mengedepankan apa namanya itu ya kearifan lah, lebih bijak, tidak sebagaimana yang dipahami apa yang saya ceritakan tadi. Kandungan hadis tersebut menjelaskan tentang pentingnya memasang sutra bagi orang yang hendak melakukan sholat. Hal ini dimaksudkan agar orang yang sedang sholat dapat melakukan dengan khusyuk, tidak terganggu oleh orang lain yang bisa saja melewati di depannya, yakni di tempat sujudnya. Nah, Muhammadiyah memandang sutra itu tidak harus benda ya, yang diletakkan di depan sholat. Ujung sajadah ini juga termasuk sutra. Ujung sajadah. Ya, termasuk khututon ini, garis. Garis ini termasuk sutra. Ya. Ya tidak mengapa kalau kemudian ada orang kemudian mensikapi membuat sutra dari bentuk apa? Papan ya. Ya kayu ya, kayu. Ya enggak apa-apa itu, monggo saja. Tetapi kita tidak memandang sutra itu harus seperti itu. Ya. Meskipun banyak sekalian diantara apa namanya ya teman-teman kita kemudian memandang hadisnya itu dhaif, tetapi sedhaif hadis itu pun masih bisa dia lakukan sebuah amalan, karena sebagian para ulama juga ada yang menyampaikan bahwasanya hadis dhaif masih bisa dijadikan amalan selama hadis itu tidak sampai membahayakan dalam sisi usul, dalam sisi keyakinan ya. Jadi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan meskipun kita tidak menggunakan sutra berbuah benda di depan orang sholat, itu cukup dengan garis sajadah atau garis karpet ini atau ujung sajadah itu sudah termasuk sutra. Jika sutra itu sudah disiapkan tetapi masih ada orang yang melintasinya, maka orang itu harus dihadangnya. Karena orang yang nekat melewatinya dianggap atau bisa disamakan dengan setan ya. Minal jinnati wan nas. Setan itu dari golongan jin ataupun manusia yang kerjanya memang suka mengganggu orang yang sedang beribadah. Jadi apa yang kita lakukan nanti di dalam sholat itu setidaknya kita memasang sutra itu tidak harus berupa benda. Pendapat terjih Muhammadiyah tentang sutra, dimaksudkan dengan sutra ialah batas sholat yang diletakkan di depan tempat sujud yang berfungsi sebagai penghalang agar tidak dilewati oleh orang atau binatang, yang dimaksudkan untuk menghormati orang yang sedang sholat. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan antara lain banyak ya. Ini kami ambilkan dari apa namanya itu fatwa tarjih Muhammadiyah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, janganlah mengerjakan sholat kecuali menghadap sutra, dan janganlah membiarkan seorang lewat di depanmu. Jika ia tidak menghiraukan, maka halangilah ia dengan sekuat tenaga, sebab ada teman bersamanya, yaitu qarin di sini berupa setan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 260. Jadi mencegah ya. Dalam sebuah hadis yang lain, berdiri 40 tahun itu lebih baik daripada melewati orang sholat. Ya, ukurannya sampai seperti itu. Ya. Kemudian hadis yang kedua, An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin falyadnu minha wala yada'
ahadan yamurru bainahu wa bainaha fa in jaa ahadun yamurru falyuqatilhu fa innahu syaiton. Ya. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu melakukan sholat, maka sholatlah dengan menghadap ke sutra dan mendekatlah kepadanya. Dan janganlah membiarkan seseorang lewat di antara dia dan sutra. Jika seseorang datang melewatinya, maka cegahlah, perangilah, cegahlah ia dengan sekuat tenaga, sebab dia adalah syaitan. Ya. Pertanyaannya adalah, sutra itu, kita mendekat sutra itu pada saat sebelum sholat atau ketika di tengah-tengah kita sholat? Saya ulangi pertanyaan ini. Sutra itu, kita mendekati sutra itu, mendekati tabir itu, pembatas sholat itu dilakukan ketika sebelum sholat atau ketika kita di tengah-tengah sholat? Kenapa Pak? Sebelum. Ya, sebelum. Karena memang ada yang kemudian memahami ya, kalimat mendekat kepada sutra itu kemudian dipahami kalau kemudian ada orang yang di depannya, ya orang di depannya. Karena orang depan kita waktu sholat itu juga termasuk sutra. Tapi ketika orang ini tidak ada, orang yang di belakangnya itu maju. Ya, ini kita juga jumpai ya hayat yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita. Maka yang dimaksud dengan mendekatlah kepada sutra itu adalah dilakukan sebelum sholat. Ya. Jadi kalau kemudian ketika sudah sholat selesai ada saudara kita yang kemudian berdiri meninggalkan tempat di depan di mana kita di belakangnya sholat, maka kita tidak perlu maju. Karena apa? Karena memang depan ini sudah termasuk sutra. Garis soft ini termasuk sutra. Gitu ya. Maka sebagaimana dalam hadis ini, maka cukup kita dengan mencegah. Ya begini ya. Mencegah gitu aja. Ya. Ya, apalagi anak-anak kecil ya. Anak-anak kecil ini sangat riskan. Kadang ada kejadian seorang bapak sholat, kacamatanya ditaruh di depan. Begitu ada anak kecil lewat melemai keretek, akhirnya gegeran. Ya repot nih. Kita sendiri tidak bisa menyalakan. Warek cili ya ojo sampai kemudian dengan kejadian itu kemudian terjadi permusuhan di antara jamaah. Ya, ini jangan. Ya, komplain ya komplain, tapi jangan sampai ya. Ini saya sampaikan. Pernah kejadian seperti itu. Kemudian hadis yang ketiga terakhir ya. Dari Abu Sahal bin Abi Atsma diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antaramu sholat dengan menghadap kepada sutra, maka mendekatlah kepadanya agar syaitan tidak memotong atau mengganggu sholatmu. Dari riwayat lainnya sebagai berikut, apabila seorang di antara mengerjakan sholat, maka pasanglah sutra dan mendekatlah kepadanya, sebab syaitan suka lewat di depannya. Ini adalah bagi imam, misalnya kalau imam itu atau kita ketika sholat sendirian, ya ketika kita sholat sendirian, ya sudah kita menghadap ke tembok dinding, ya, tembok dinding, ya. Dan makmum yang di belakang imam itu menganggap imam itu adalah merupakan sutra, sutronya makmum. Ya. Dari penjelasan tersebut kami berharap bahwa sutra disunahkan bagi imam saja dan bagi orang sholat munfarid. Pada masa kini baik bagi imam maupun bagi makmum di masjid-masjid sudah dipasang kain sajadah yang dapat dijadikan sebagai sutra, maka tidak perlu lagi memasang sutra secara khusus. Ya nggak apa-apa bagi masjid-masjid yang sudah membuat sutra, nggak apa-apa. Cuma ini pandangan daripada Tasjih Muhammadiyah, kita tidak perlu
mengeluarkan duit untuk membuat sutro. Ya, tidak perlu. Cukup apa yang ada di dalam garis ini termasuk sutro. Dan ini saya ambil dari majalah Suara Muhammadiyah nomor 24 tahun 2008 atau bisa dilihat di PWMU Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.co Rabu 4 Desember 2019. Ya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sutro di sisi terjih Muhammadiyah hukumnya sunnah. Ya. Sebagaimana tadi telah saya sampaikan di awal. Jadi tidak terlalu membebani diri, mewajibkan tentang mengenai sutro. Nah, cukup sutro yang dipahami di dalam terjih Muhammadiyah adalah cukup ujung sajadah, kemudian garis ini juga termasuk sutro. Dan kalau mendekat ke sutro itu dilakukan pada saat mau sholat. Jadi kita harus berebut untuk mendapatkan tempat di depan. Ya, yang kita jumpai saat ini masih banyak orang itu malu-malu kalau mau maju ke depan. Padahal itu ada fadilah yang tersendiri ya. Orang yang melakukan soft di depan itu dapat fadilah, ya, ada keutamaannya. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersikap arif ya di dalam hal memandang sebuah perbedaan, di dalam hal perspektif mengenai sutra ini. Intinya bahwasanya dalil mengenai sutra itu memang ada, namun bentuknya bagaimana, nah ini kemudian terjadi perspektif yang lain. Ada yang memahami sutra itu dengan benda, tetapi itu pun juga termasuk sutra. Tetapi perspektif terjih Muhammadiyah, sutra itu bisa berupa garis, bisa berupa ujung sajadah, bisa orang yang sholat di depan kita itu juga termasuk sutra. Ya, terutama dalam masalah sholat munfaridan. Ya. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan pengetahuan tentang mengenai sutra, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dilaksanakan ya. Karena ngaji itu, setelah ngaji itu perlu diamalkan ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati para jamaah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.